Perkenalkan, nama saya Seres Rahayu dengan NIM 2024 Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi manajemen untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah akuntansi manajemen dan dosen pengampu Muhammad Imran SEMAK. Materi yang pertama ada peranan dan fundamental akuntansi manajemen dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Pengertian akuntansi manajemen adalah sistem penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang kedua ada peranan utama. Yang pertama, mengelola biaya dan efisiensi operasional. Kedua, mendukung keputusan strategis jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga, mendukung kinerja dan mendukung keberlanjutan usaha. Tantangannya yang pertama, perubahan teknologi digital. Yang kedua, pengelolaan dan keamanan data. Dan yang ketiga, perubahan regulasi dan globalisasi. Pengaruh informasi akuntansi itu meningkatkan kinerja manajerial, mendukung keberlanjutan usaha terutama UMKM. Materi yang kedua ada konsep biaya dan manajemen biaya. Pengertian biaya. Biaya didefinisikan sebagai pengorbanan sumber daya ekonomi yang diukur dengan satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Dalam akuntansi, manajemen biaya dipandang sebagai dasar perencanaan dan pengendalian, bukan hanya sekedar pencatatan. Kedua, klasifikasi biaya. Yang pertama ada biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Selanjutnya ada pengertian manajemen biaya. Manajemen biaya adalah proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan biaya untuk memastikan sumber daya digunakan secara efisien dan tujuan organisasi tercapai. Fokus utamanya adalah menciptakan nilai tambah dengan biaya minimal mungkin. Terus yang terakhir ada fungsi utama manajemen. Yang pertama, perencanaan biaya. Kedua, pengendalian biaya agar sesuai standar. Yang ketiga, pengembalian keputusan manajerial. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja perusahaan. Materi ketiga ada cost, volume, and profit atau CV dan perencanaan laba. Pengertian CV. CV adalah metode analisis yang mempelajari dampak perubahan biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan volume penjualan terhadap perolehan laba perusahaan. CV dikenal juga sebagai break-even analysis, namun cakupannya lebih luas karena tidak hanya berfokus pada titik impas, tetapi juga bagaimana perusahaan dapat merencanakan laba melalui perusahaan komponen biaya dan volume produksi. Karena laba tidak dapat dicapai sebagai BEP diperoleh, titik analisis CV adalah titik impas. Terus selanjutnya ada unsur-unsur CV. Yang pertama ada biaya tetap, biaya variabel per unit, volume penjualan atau tingkatan aktivitas, harga jual per unit, dan margin kontribusi. Adapun perencanaan laba dengan CV. Perencanaan laba adalah proses strategi berupa pengaturan target laba yang ingin dicapai perusahaan dengan mengendalikan faktor utama yaitu biaya, volume penjual, dan profit. Dan yang terakhir ada manfaat analisis CV. Yang pertama, pengambilan keputusan, perencanaan bisnis, evaluasi proposal bisnis, analisis resiko, optimasi bisnis multi-produk, dan yang terakhir studi empiris. Materi selanjutnya ada perencanaan laba pada perusahaan multi-produk. Selanjutnya ada perencanaan laba pada perusahaan multi-produk.
Perencanaan laba merupakan salah satu fungsi penting dalam kompetensi manajemen yang bertujuan untuk memperkirakan dan mengarahkan pencapaian laba perusahaan di masa depan. Pada perusahaan yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk, perencanaan laba menjadi lebih kompleks karena setiap produk memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi harga jual, biaya produksi, maupun margin kontribusi. Selanjutnya ada faktor internal atau dari dalam perusahaan. Struktur biaya produksi, biaya tetap seperti sewa, gaji, depresiasi, biaya variabel seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan listrik produksi. Semakin efisien biaya, semakin kompetitif produk. Sales mix, komposisi penjualan produk. Proporsi tiap produk mempengaruhi total laba. Produk dengan margin kontribusi tinggi sebaiknya lebih ditingkatkan. Selanjutnya ada faktor eksternal dan pasar. Tren konsumen sangat mempengaruhi produk mana yang laris. Misalnya, tren makanan sehat buat produk sehat lebih dicari. Persaingan produk serupa dari persaingan memengaruhi harga dan strategi. Jika pesaing lebih murah atau berkualitas, produk perusahaan bisa kalah. Selanjutnya ada manfaat perencanaan laba produk bagi keputusan manajemen. Yang pertama, optimalisasi kombinasi produk untuk laba maksimal. Yang kedua, penentuan titik impas dan target laba yang realistis, peningkatan efisiensi biaya. Dan yang terakhir, strategi harga dan promosi yang lebih. Materi selanjutnya ada analisis perilaku biaya. Konsep biaya itu biaya telah didefinisikan oleh para ahli dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Menurut Mulyadi 2015, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dengan satuan moneter yang telah terjadi atau mungkin akan terjadi untuk maksud tertentu. Biaya menurut Lestari and Permana 2020 merupakan ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa mendatang bagi organisasi. Adapun klasifikasi biaya yaitu merupakan kumpulan informasi unit moneter yang dikeluarkan oleh entitas usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, informasi biaya perlu dikelola sedemikian rupa agar bermanfaat dan memudahkan manajemen untuk mengambil keputusan. Perilaku biaya. Perilaku biaya merupakan istilah yang umum digunakan untuk mendeskripsikan sejauh mana biaya berubah nilainya seiring dengan jumlah produksinya. Dengan kata lain, perilaku biaya merupakan ukuran untuk menggambarkan perubahan biaya berdasarkan aktivitas input dan outputnya. Materi terakhir ada analisis pengambilan keputusan jangka pendek ataupun marketing. Analisis pengambilan keputusan jangka pendek adalah proses menentukan pilihan terbaik dalam waktu singkat, biasanya 1 tahun, dengan tujuan memaksimalkan laba dan efisiensi operasional dalam konteks marketing. Keputusan jangka pendek digunakan untuk menentukan strategi harga, produk, dan penjualan yang paling menguntungkan dalam kondisi pasar yang berubah cepat. Yang sampai dari saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.